Shalom Bapak Ibu yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji nama Tuhan, kita boleh ada di tempat ini lagi, kita boleh berkumpul di hari ini, harinya Tuhan. Amin. Setiap hari-harinya Tuhan ya. Semua hari baik. Apa kabar Bapak Ibu? Luar biasa. Amin. Puji nama Tuhan. Baik Bapak Ibu, saya mengundang kita untuk membaca firman Tuhan dulu terlebih dahulu di pagi hari ini. Mari kita semua bangkit berdiri untuk menghormati firman Tuhan dan kita baca bersama-sama. Baik, firman Tuhan di pagi hari ini terambil dalam 2 Timotius 1 ayat 7 2 Timotius 1 ayat 7 sampai dengan 8. Baik, mari kita membacanya bersama. 1, 2, 3. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku, seorang hukuman karena Dia, melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Amin. Mari kita satukan hati dan kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur terima kasih ya Tuhan, untuk semua kebaikan-kebaikan-Mu Tuhan yang sudah kami rasakan di dalam hidup kami. Tuhan, betapa kami mau nyatakan ya Tuhan setiap hari Tuhan, setiap hari bahwa Engkau baik. Engkau Tuhan kami yang baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau kami boleh ada Tuhan, sebagaimana kami ada saat ini, kami percaya semua oleh karena anugerah-Mu Tuhan yang Engkau berikan atas kami. Kami mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan. Bapa, kami mau siapkan hati kami Tuhan saat ini. Untuk kami Tuhan mau menikmati hadirat-Mu di tempat ini Tuhan Yesus. Untuk kami mau menikmati Engkau secara pribadi Tuhan. Kehadiran-Mu Tuhan di tempat ini ya Tuhan. Kiranya melawat kami Tuhan, melawat pribadi kami ya Tuhan Yesus. Dan kami percaya Tuhan Yesus, Roh Kudus-Mu bekerja di tempat ini, menjamah setiap kami ya Tuhan. Dan Engkaulah Tuhan yang mempunyai cara yang ajaib Tuhan untuk memulihkan kami, untuk menyembuhkan kami, untuk menguatkan kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Tuhan Yesus. Engkau baik Tuhan, Engkau sangat baik dalam kehidupan kami. Haleluya, haleluya. Kami siapkan hati kami Tuhan, untuk kami Tuhan mau duduk diam di dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Terpujilah Engkau Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita yang siap menikmati hadirat Tuhan di tempat ini, sama-sama kita mau katakan amin. Puji nama Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita untuk kita memuji, menyembah Dia di tempat ini. Haleluya Yesus. Terpujilah Engkau Yesus. Thank you Lord Jesus. Mata kami tertuju padamu, kekuatanku hanya di dalam-Mu, erat dalam dekap-Mu, terlebih di saat aku mengerti. Ku pilih untuk tetap percaya, ku pilih untuk tetap menyembah-Mu. Kau pernah menolongku, Kau punya 1000 cara untuk angkatku. Anugerah-Mu jadi perisaiku, mengelilingiku, memeliharaku. Anugerah-Mu untuk seumur
anugerah-Mu terjadi dalam hidupku. Mari Bapak Ibu kita naikkan pujian ini dengan iman. Katakan, kami tertuju padamu. Haleluya Yesus. Kekuatanku hanya di dalam-Mu, erat dalam dekap-Mu, terlebih di saat ku tak mengerti. Kami pilih, kami percaya Engkau Yesus. Ku pilih untuk tetap percaya. Ku pilih untuk tetap menyembah-Mu. Kau pernah menolongku. Kau punya seribu cara untuk angkatmu. Anugerah-Mu jadi perisaiku, mengelilingiku, memeliharaku. Anugerah-Mu untuk seumur hidupku. Ada saat yang lain pergi. Anugerah-Mu jadi perisaiku, mengelilingiku, memeliharaku. Anugerah-Mu untuk seumur hidupku terjadi dalam hidupku. Angkat imanmu, katakan anugerah-Mu Tuhan. Anugerah-Mu jadi perisaiku, mengelilingiku, memeliharaku. Anugerah-Mu untuk seumur hidupku. Ada saat yang lain pergi. Anugerah-Mu jadi perisaiku, mengelilingiku, memeliharaku. Anugerah-Mu untuk seumur hidupku terjadi dalam hidupku. Anugerah-Mu Tuhan, anugerah-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, Yesus. Anugerah-Mu Tuhan melimpah atasku, mengelilingiku. Yesus, mari kita sembah Dia. Haleluya. Angkat hatimu, angkat hatimu. Haleluya. Sembah Dia. Engkau baik, selamanya baik. Haleluya. Yesus. Shadararararararararabase. Kirababashikaradararararabo. Maratakananarararamaso. Haleluya. Haleluya.
Haleluya Yesus. Kaulah perisaiku Tuhan. Anugerah-Mu adalah perisaiku. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Anugerah-Mu jadi perisaiku mengelilingiku, memeliharaku. Anugerah-Mu untuk seumur hidupku. Pada saat yang lain pergi, anugerah-Mu jadi perisaiku, mengelilingiku, memeliharaku. Anugerah-Mu untuk seumur hidupku terjadi dalam hidupku. Anugerah-Mu, angkat suaramu, katakan anugerah-Mu jadi perisaiku Tuhan. Anugerah-Mu Saudara kita bangkit berdiri. jadi perisaiku, mengelilingiku, memeliharaku. Anugerah-Mu untuk seumur hidupku. Pada saat yang lain pergi, anugerah-Mu jadi perisaiku, mengelilingiku, memeliharaku. Anugerah-Mu untuk seumur hidupku terjadi dalam hidupku. Terjadi dalam hidupku.
semua karena anugerah-Mu Yesus. Engkaulah perisaiku Tuhan, Engkaulah perisai kami Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami mau memuji Engkau di tempat ini Yesus. Haleluya. Kita yang siap memuji Tuhan bersama dengan saya, kita mau katakan amin. Haleluya, haleluya. Beri kemuliaan dulu bagi Tuhan. Haleluya. Mari kita beri salam dulu kiri kanan. Haleluya. Mungkin sudah lama tidak pernah berjumpa. Haleluya, yes. Mari umat Tuhan siap memuji Tuhan di tempat ini. Amin. Oh, cuma Ibu Luisa yang jawab. Apakah kita siap memuji Tuhan di tempat ini? Amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Yes. Haleluya. Mari kita mau goncangkan tempat ini, no? Yes. Haleluya. Baik, mari kita muji Tuhan ya. Memuji Tuhan bukan cuma tepuk tangan begini aja ya. Pakai goyang-goyangnya ya. Goyang-goyang kiri kanan sedikit ya, biar olahraga nggak dingin. Akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Sekali lagi katakan, Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. angkat tanganmu katakan, Shalalalalala, aku cinta Yesus. Shalalalalala, Yesus cinta kaya. Sekali lagi, shalalalalala, saya cinta Yesus. Shalalalalala, Yesus cinta saya. biar bumi Akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. angkat tanganmu. Shalalalalala, aku cinta Yesus. Shalalalalala, Yesus cinta saya. Sekali lagi. Shalalalalala, aku cinta Yesus. Shalalalalala, Yesus cinta saya. Amin. Tuhan Yesus cinta saya. Oh, amin. Tuhan Yesus cinta saya dan saya cinta Tuhan Yesus. Haleluya. Ku jatuh cinta padanya. Tanpa dan dalam dan tanpa dan dalam lagi, ku jatuh cinta padanya. Tanpa dan dalam dan tanpa dan dalam lagi, Yesus indah dan indahlah semakin indah. Oh, cintanya antara Allah dan aku. Ku jatuh cinta padanya. Tanpa dan dalam dan
kasih. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita mau menyambut anak-anak sekolah minggu yang akan diberkati oleh Bapak Gembala di tempat ini. Mari kita mau naikkan dulu pujian buat anak-anak sekolah minggu ini ya. Haleluya. Ya Yesus sayang, ya Yesus sayang, ya Yesus sayang, Dia sayang padaku. Sekali lagi ya Yesus sayang. Bapak Ibu saudara kita bangkit berdiri. Kita memberkati anak-anak sekolah minggu di tempat ini. Haleluya, mari kita mengangkat kedua tangan kita. Kita memberkati anak-anak ini. Ini adalah prajurit-prajuritnya Tuhan Yesus. Haleluya. Ya Yesus sayang, Dia sayang padaku. Amin. Haleluya. Haleluya. Baik, segala puji syukur hanya bagi Tuhan. Dan hari yang baik ini, hari Minggu kita beribadah di rumah Tuhan. Tidak hanya kita orang dewasa, tapi juga anak-anak kita akan masuk dalam sekolah minggu. Dan kita menyerahkan mereka ke dalam pimpinan Roh Kudus. Dan kiranya mereka sejak umur sekarang, mereka sudah boleh dipakai oleh Tuhan untuk menjadi penginjil-penginjil kecil ya. Memberitakan Yesus Kristus. Baik, sebelum kami akan berdoa buat anak-anak kita, saya akan membacakan ayat firman Tuhan yang terdapat di dalam Kolose 3 ayat 20-21. Bisa baca? Oh baca. Ayo baca. Ayat 20 sampai 21. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal. Itulah yang indah di dalam Tuhan. Hai Bapak, janganlah sakiti hati anakku supaya jangan salah hatinya. Ya. Baik, anak-anak ya, taatilah orang tua. Dan juga kita sebagai, tidak hanya disebut sini bapak-bapak, tapi orang tua. Jadi bapak ibunya juga, jangan kita menyakiti anak-anak kita ya, agar mereka tidak tawar hati, tapi kiranya mereka selalu dalam kebahagiaan dan sukacita. Itu mari kita berdoa menyerahkan anak-anak kita. Bapa dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami datang menghampiri hadirat-Mu Tuhan dan membawa anak-anak kami ya Tuhan, menyerahkannya ke dalam tangan-Mu dan di dalam pimpinan Roh Kudus. Kiranya ya Tuhan, Engkau yang sudah merancangkan rancangan-rancangan damai sejahtera, rancangan yang penuh harapan, rancangan gilang gemilang, Engkau sudah sediakan bagi anak-anak kami ini ya Tuhan. Dan kiranya dengan pertolongan dan pimpinan Roh Kudus saja, hari demi hari, dari hari ini ke depan Tuhan, mereka boleh berada di dalam jalan-jalan dan kehendak-Mu saja Tuhan. Dan pada pagi ini mereka akan mengikuti kelas sekolah minggu Tuhan, di mana mereka akan menerima pengajaran firman Tuhan. Mereka akan memuji menyembah-Mu, mereka akan bersosialisasi dengan teman-teman sama anak-anak. Kiranya Roh Kudus saja memimpin mereka dan ada sukacita, ada kebahagiaan di dalam mereka mengikuti pelajaran-pelajaran sekolah minggu ini Tuhan. Dan kiranya Engkau juga akan memberikan hikmat kepada guru-guru sekolah minggu agar mereka sungguh dapat menyeberangkan kebenaran firman Tuhan kepada anak-anak dengan benar, dengan baik, sehingga mereka sungguh dapat menerimanya Tuhan dan juga menghafal dan mempraktekannya Tuhan. Itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kemuliaan-Mu saja memenuhi anak-anak kami, guru-guru sekolah minggu, dan Kau hadir di setiap kelas sekolah minggu ini ya Tuhan. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu bagi anak-anak kami semua ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba sudah berdoa dan menaikkan syukur. Haleluya. Amin. 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 Ya.
mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Meskipun tak ku mengerti apa yang ku alami, namun
Angkat imanmu. Semua Yes Lord, ini suara anak-anakmu Tuhan Yesus. Kami percaya lah jawaban hidupku yang tak pernah kami lihat, yang tak pernah. Angkat hatimu. Amin, amin Tuhan. Itu yang Kau sediakan bagiku. Sekali lagi bersama-sama kita naikkan pujian ini. Mari saudara kita bangkit berdiri. Yang tak mungkin bagiku. Angkat hatimu, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Nyatakan semua mungkin bagi Tuhan. Tidak ada yang tidak mungkin. Dialah jawaban hidup kami. Engkaulah jawaban hidupku. Kami percaya imanmu. Kami percaya imanmu Tuhan terjadi atas kami. Yang tak pernah kulihat dan tak pernah kupikirkan. Itu yang Kau sediakan bagiku. Yang tak mungkin bagiku. Yang tak mungkin bagiku. Semua mungkin bagimu. Hanya Engkaulah jawaban hidupku. Yang tak pernah kulihat dan tak pernah kupikirkan. Itu yang Kau sediakan bagiku. Itu yang Kau sediakan bagiku. Saudara, apa yang sedang menjadi kebutuhanmu saat ini? Yesus adalah jawaban dalam hidup. Amin Yesus. Dia sanggup menolongmu, dia sanggup memulihkan keadaan. Amin. Sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Yes, amin, amin. Mari kita buka hati di hadapannya pada pagi hari ini. Tuhan hadir di tempat ini. Haleluya. Haleluya. Bapa yang di surga, kami datang dengan penuh iman dan pengharapan bahwa tangan Tuhan sedang terulur memberikan pertolongan bagi umatmu yang saat ini sedang membutuhkan jawaban atas setiap pergumulan yang sedang mereka alami saat ini. Biar kasih-Mu, anugerah-Mu, kebaikan-Mu Tuhan Engkau curahkan di tempat ini, sehingga setiap umat-Mu yang membutuhkan pertolongan-Mu menerimanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa yang di surga, sebab di dalam nama-Mu Yesus Tuhan tidak ada yang mustahil, tidak ada yang tidak mungkin. Amin. Semuanya Amin. dapat Engkau lakukan Amin. bagi kami yang percaya kepadamu. Amin. Terima kasih. Dan saat ini kami membuka hati di hadapan-Mu Tuhan, untuk kami belajar kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus urapi setiap kami. Sampaikanlah firman-Mu bagi kami, supaya kami dapat mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu dalam Amin, hidup kami. amin, amin. Dalam nama Tuhan Dalam Yesus nama Tuhan Kristus. Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Amin. Puji nama Tuhan, silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan. Ya. Firman Tuhan hari ini, tema yang diberikan adalah mengikuti jejaknya. Yang terambil di dalam 1 Petrus pasal yang kedua, ayat 18 hingga ayat yang ke-25.
Dan saya mengajak kita untuk baca secara bergantian ayat-ayat ini, ya, ayat 18 hingga ayat yang ke-25. Saya akan memulainya. Hai kamu hamba-hamba, tunduklah dengan penuh ketakutan kepada Tuanmu, bukan saja kepada yang baik dan peramah, tetapi juga kepada yang bengis. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Puji nama Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, identitas kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, itu tidak dapat dipisahkan dari pribadi dan karya Tuhan Yesus Kristus. Sebagai orang Kristen, tentunya kita harus mengikuti teladan daripada Tuhan Yesus. Karena Yesus sendiri telah meninggalkan teladan bagi kita, agar kita mengikuti jejaknya. Dia telah meletakkan jalan di depan kita. Dia adalah standar yang harus kita ikuti dan teladani di dalam kehidupan kita. Nah, di ayat yang ke-21 bagian B, Petrus memberitahu kita bahwa Yesus telah meninggalkan teladan bagimu, ya. Kata teladan atau contoh yang dipakai di dalam bahasa Yunani yaitu hupogramos, yang berarti salinan tulisan dan huruf abjad alfabet yang diberikan kepada murid pemula untuk bantu mereka belajar menulis huruf, ya. Dulu kalau kita ingat mungkin kita baru sebagai murid yang baru belajar untuk menulis, ya, guru biasanya kasih contoh huruf A dan kita mengikutinya, huruf B kita mengikutinya. Atau mungkin kita dikasih selembar kertas yang dimana di dalamnya ada huruf yang putus-putus, ya. Kalau misalnya A, ya seperti saya kasih contoh di depan, huruf A tapi dengan putus-putus, dan tugas kita sebagai murid yang baru belajar, kita harus mengikuti untuk menghubungkan titik-titik itu sehingga membentuk huruf A. Dan kalau contoh yang sudah diberikan oleh guru, kita harus mengikutinya. Itu contoh yang sudah ditetapkan untuk kita ikuti. Nah, contoh atau garis putus-putus yang diberikan oleh guru, itulah yang dimaksud dengan kata hupogramos. Ya, Petrus menggunakan kata ini untuk menjelaskan bagaimana kita harus mengikuti jejaknya dengan meneladani contoh yang sudah ditetapkan oleh Tuhan Yesus. Ya, kita harus mengikuti apa yang Tuhan sudah teladankan buat kita. Kita tidak bisa membuat ketetapan sendiri, tetapi Tuhan yang sudah memberikan ketetapan itu, teladan yang Tuhan berikan buat kita ikuti. Nah, saudara kasih Tuhan, Yesus telah memberikan teladan atau contoh tertulis di dalam firman-Nya, ya, yang memberitahukan tentang kehidupan, karakter Kristus, semua ajaran-ajarannya, dan kita perlu belajar, terus-menerus belajar untuk menjadi serupa dengan Kristus. Ya, dikatakan di dalam Yohanes 1, dia adalah firman yang menjadi manusia. Kita hanya perlu belajar dan berlatih bagaimana untuk menjadi serupa dengan Kristus. Ya, dengan tentunya kita mempelajari teladan yang Tuhan sudah berikan, yang tertulis di dalam firman Tuhan, yang ada di dalam firman Tuhan. Karena Yesus sendiri juga adalah firman itu sendiri. Nah, kita berjalan di jalan yang Dia sudah tetapkan buat kita. Jadi alasan mengapa Yesus meninggalkan teladan hidup dan karakternya kepada kita sebagai orang yang percaya kepadanya, yaitu agar kita dapat mengikuti jejaknya. Nah, dari ayat-ayat dalam teks firman Tuhan kita hari ini, Petrus memberitahu kita dua kebenaran, ya, mengikuti jejak Yesus. Yang pertama itu bicara soal ketundukan, kemudian yang kedua itu berbicara soal penderitaan. Yang pertama, ya, ketundukan itu ada di ayat yang ke-18. Rasul Petrus berkata, "Hai kamu hamba-hamba, tunduklah dengan penuh ketakutan kepada Tuanmu, bukan saja kepada yang baik dan peramah, tetapi juga kepada yang bengis." Ya, Petrus berbicara langsung kepada para budak, ya, pada masa itu. Mereka yang menderita,
tidak hanya karena perbudakan, di bawah tekanan hukum perbudakan, tetapi juga karena kesaksian mereka sebagai orang percaya. Nah, di bawah hukum Romawi, ya saya baca tafsiran, pada masa itu adalah satu-satunya milik orang yang memilikinya. Ya, mereka diambil dari negara lain, dibeli, ditebus, sehingga mereka tidak punya hak apa-apa lagi. Mereka dijadikan budak oleh tuan-tuan yang kaya yang ada di kekaisaran Romawi, sehingga mereka dapat diperlakukan dengan cara apapun ya yang diinginkan oleh tuannya. Nah, beberapa majikan atau tuan mereka memperlakukan dengan baik kepada para budak yang sudah dibeli itu. Tetapi banyak juga yang tidak. Nah, sebagian besar budak tersebut berpendidikan lebih baik ya. Ada yang guru, ada yang dokter, ada yang musisi, pengrajin dan sebagainya. Ya, dari mereka banyak yang menjalani kehidupan yang baik ya, karena majikan atau tuan mereka adalah tuan yang baik, memperlakukan mereka dengan baik. Tetapi banyak juga yang tidak. Nah, dari sini Petrus menulis surat ini ya, sekitar 50% dari kekaisaran Romawi adalah budak. Mereka ini, para budak, menyangka bahwa kebebasan Kristiani itu dapat membebaskan mereka dari tuan atau majikan yang jahat, yang tidak percaya. Nah, Rasul Petrus menyuruh mereka, ya, para budak, sebagai hamba atau sebagai pelayan yang bukan hanya dibeli oleh tuan mereka sendiri, tetapi sebagai orang yang percaya mereka telah dibeli dengan harga yang sangat mahal, yaitu darah Yesus Kristus. Mereka harus menunjukkan ketundukan kepada tuan mereka. Entah itu tuan yang baik atau tuan yang bengis. Ya. Petrus mengatakan demikian. Mereka harus tunduk untuk mengerjakan tugas mereka dengan setia dan jujur. Mereka harus menjaga perilaku mereka sebagaimana orang yang berkedudukan lebih rendah. Dalam arti mereka sebagai karyawan, mereka sebagai bawahan, ya, sebagai pekerja, sebagai pelayan. Ya, tidak mungkin karyawan berlagak seperti bos, ya kan? Karyawan harus tunduk kepada pemimpin. Hamba harus tunduk kepada tuannya. Sekalipun mereka diperlakukan tidak adil, sekalipun mereka harus menderita karena perlakuan yang jahat dari tuannya, tetapi Petrus menasehatkan mereka, meminta mereka untuk supaya mereka tetap tunduk. Dengan alasan apa? Supaya melalui kesaksian mereka yang tunduk kepada tuan mereka, itu bisa menjadi kesaksian yang mungkin bisa saja mengubahkan perilaku mereka yang jahat. Itu mungkin bisa mengubahkan, menyadarkan mereka akan kesalahan mereka, bahkan membawa mereka kepada keselamatan. Nah, ini adalah tujuan Rasul Petrus, menyuruh mereka untuk tetap tunduk. Ya, tentunya tunduk dalam hal ini adalah tunduk dalam hal yang benar. Bukan berarti disuruh mencuri kemudian kita tetap tunduk melakukan. Ya, bukan. Ya, kita orang percaya punya prinsip, ya, kebenaran firman Tuhan, nilai-nilai kebenaran firman Tuhan. Mereka harus tunduk kepada Tuhan walaupun apapun yang diperlakukan kepada mereka. Nah, ketundukan ini adalah teladan Yesus. Ya, Petrus melihat sendiri bagaimana Yesus, kehidupan Yesus yang tunduk kepada kehendak Bapa di surga. Untuk apa? Untuk menjalankan misinya, untuk menjalankan rencana ilahinya, untuk menyelamatkan umat manusia. Ketundukannya itu demi keselamatan orang-orang berdosa. Jadi kalau ketundukan orang percaya kepada Tuhan atau kepada pimpinan atau mungkin kepada bos, bagi mereka yang bekerja sebagai karyawan, itu harus meneladani bagaimana Kristus yang tunduk kepada kehendak Bapa di surga. Ya, kalau Tuhan atau pimpinannya tidak percaya, ya bersikap jahat, biarlah kiranya melalui ketundukan orang-orang percaya itu dapat membawa kesaksian yang baik buat mereka. Kita melihat bagaimana Yesus tunduk pada kehendak Bapa, ya, sekalipun ia menderita, diperlakukan tidak adil, ia dicela, dianiaya, tetapi dia tetap
tunduk melakukan apa yang menjadi kehendak Bapa di surga. Kebenaran yang kedua yang akan kita pelajari pagi hari ini yaitu penderitaan. Ya, saya akan banyak berbicara di bagian ini. Ya, surat 1 Petrus ini ditulis untuk orang-orang Kristen yang ada di perantauan ya. Mereka ini hanya pendatang yang hidup sebagai kaum minoritas. Dan pada saat itu mereka sedang menghadapi tantangan, ya, mereka menghadapi tekanan. Karena mereka hidup dalam kebenaran, karena iman mereka sehingga mereka harus menderita, dianiaya, dicela, difitnah. Ya, di ayat yang ke-19 hingga ayat yang ke-20 dikatakan mereka menderita karena berbuat baik. Itu adalah kasih karunia. Ya. Dan itu adalah panggilan Allah bagi orang yang percaya. Karena kita mengingat Filipi 1 ayat yang ke-29 ya, sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia ya. Menderita untuk kebenaran adalah kasih karunia dan itu merupakan panggilan Allah. Petrus menulis di ayat yang ke-21, untuk itulah kamu dipanggil. Ya, kata Yunani dipanggil dalam ayat ini yang saya baca itu sama dengan kata memanggil yang digunakan di bagian sebelumnya, ya, di perikop yang sebelumnya, 1 Petrus 2 ayat yang ke-9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Ya, kita dipanggil keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Allah memanggil kita, memanggil saya dan saudara kepada keselamatan, tetapi Allah juga memanggil saya dan saudara ke dalam penderitaan. Untuk turut ambil bagian di dalam penderitaan. Banyak orang menghindari penderitaan. Banyak orang gak mau hidupnya menderita. Dan berusaha berbagai macam cara supaya tidak mengalami penderitaan. Ya, saudara, ketika kita melakukan apa yang benar, ya, kita berbuat baik, kita melayani Tuhan, melakukan pekerjaan Tuhan, kita menolong orang lain, dan mengalami penderitaan, ya, mungkin mendapatkan perlakuan buruk, mendapatkan ketidakadilan, sangat penting untuk menyadari bahwa kita tidak sendiri, karena Kristus telah terlebih dahulu menderita untuk saya dan saudara. Ya, Tuhan telah meninggalkan jejaknya buat kita. Sehingga ketika kita mengalami penderitaan, Tuhanlah yang memberikan kita kekuatan untuk kita dapat menghadapi penderitaan yang Tuhan izinkan kita alami. Amin. Dan kita tahu pasti, kita yakini bahwa setelah penderitaan itu ada kemuliaan Tuhan yang Tuhan sudah sediakan buat kita orang-orang yang percaya kepadanya. Amin. Nah, penderitaan apapun yang dialami oleh orang percaya ada dalam kehendaknya, ya. Bahkan penderitaan yang buruk sekalipun, asalkan itu bukan karena dosa, asalkan itu bukan karena kesalahan, tetapi karena melakukan kebenaran, karena Injil Kristus, karena iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus, semuanya itu ada di dalam kehendak Tuhan, ada di dalam kedaulatannya Tuhan. Nah, selanjutnya di ayat yang ke-21b dikatakan karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu. Jadi penderitaan Kristus itu adalah teladan. Ya, dia menderita sehingga kita menderita. Kita akan dimampukan untuk menjadi serupa dengannya. Ya. Apa saja penderitaan Kristus? Ya, kita melihat di ayat-ayat yang selanjutnya, ya, ayat yang ke-24 hingga ayat 22 hingga ayat yang ke-24. Apa yang dapat kita teladani dari penderitaan Kristus? Ya. Yang pertama yang dapat kita teladani yaitu bahwa Kristus menderita tanpa berbuat dosa. Kristus menderita tanpa berbuat salah. Ya. Kita tahu bahwa di sepanjang kehidupan Yesus, ia tidak pernah berbuat dosa, tidak berbuat kesalahan sekecil apapun. Ya, dari ayat-ayat ini, ya, Ibrani 4 ayat 15, 2 Korintus 5 ayat 21, 1 Petrus 1 ayat 18 hingga ayat yang ke-19 menunjukkan bahwa Yesus hidup tanpa celah, tanpa dosa. Ya, ada pandangan-pandangan yang mengatakan bahwa Yesus dapat berbuat dosa karena godaan di padang gurun itu berat.
Bahkan pencobaan di Taman Getsemani itu berat. Sehingga bisa saja Yesus berbuat dosa. Tetapi tentunya kebenaran kita tahu bahwa Dia Maha Tahu. Ya. Dia memiliki pengetahuan ilahi. Sehingga Dia tidak mudah ditipu oleh si iblis. Dia Maha Kudus. Ya, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya Tuhan tidak pernah berubah. Dia tetap Allah yang kudus. Dan kalau kita mengalami penderitaan itu bukan karena berdosa, bukan karena kita melakukan kesalahan. Itu karena rencana Bapa di dalam kehidupan orang-orang yang percaya kepadanya. Sebagaimana Yesus menderita, itu karena rencana ilahi untuk menyelamatkan umat manusia. Ya. Ia menghadapi penderitaan tanpa berbuat kesalahan apapun. Nah, kita sebagai manusia di sepanjang kehidupan kita terkadang kita melakukan kesalahan, melakukan pelanggaran. Ya, saat kita mengalami penderitaan, terkadang itu karena kesalahan kita sendiri, keputusan-keputusan kita yang salah. Kita melakukan dosa dan lain sebagainya. Ya, tidak jarang juga ada orang-orang Kristen yang meresponi penderitaan dengan salah. Tapi Kristus tidak melakukan kesalahan apapun. Ya. Bahkan firman Tuhan katakan, dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Artinya tidak ada kebohongan. Ya. Manusia bisa saja menipu. Manusia bisa saja berbohong untuk menghindari penderitaan. Dia nggak mau hidupnya menderita. Ya, dia bisa berbohong. Ya, contoh di sini adalah Petrus. Ya, kalau kita lihat di Matius pasal yang ke-26, ya kalau kita ingat waktu dia berada di halaman imam besar, ketika dia ditanya oleh seorang hamba perempuan, Petrus mengenal Tuhan Yesus. Ya. Dia menyangkal, aku nggak tahu maksudmu bicara apa. Nah, ketika di pintu gerbang, seorang hamba juga datang ya, dan bilang, engkau kan selalu bersama-sama dengan Yesus orang Nazaret. Tetapi Petrus juga menyangkal, aku tidak mengenal. Petrus berbohong untuk menghindari penderitaan. Nah, saudara, menderita karena kesalahan mungkin terasa tidak terlalu berat ya, dibandingkan kalau kita menderita karena tidak berbuat kesalahan. Itu berat. Saya kasih contoh. Ya, di dalam permainan kelompok, ya kalau satu kelompok itu ada 10 orang, yang satu ketua kelompoknya. Kalau dalam permainan kebersamaan kelompok itu, kalau ada salah satu buat kesalahan, semuanya harus kena hukuman kan, ya, semua harus kena hukuman. Nah, yang kesel siapa? Yang bikin salah mungkin bisa ketawa-ketawa, dianggap bercanda, tetapi yang 9 yang tidak melakukan kesalahan itu terkadang ada rasa jengkel, ada rasa kesal karena tidak melakukan kesalahan tetapi harus menanggung hukuman. Jadi menderita karena kesalahan mungkin itu terasa tidak terlalu berat dibandingkan kalau kita menderita karena kita tidak berbuat kesalahan. Nah, saudara kasih Tuhan, kadang kita mendengar ada orang-orang yang bertanya ketika ia mengalami penderitaan, kenapa hidup saya menderita? Ya, Tuhan itu baik, tapi kenapa hidup saya menderita? Padahal saya tidak berbuat kesalahan. Saya melayani Tuhan, saya rajin ibadah, saya bayar persepuluhan, dan saya melakukan hal-hal yang lainnya. Tapi kenapa hidup saya menderita? Sedangkan mereka yang berbuat jahat, hidupnya makmur, hidupnya tidak menderita. Ya, firman Tuhan katakan, untuk itulah kamu dipanggil. Ya, untuk itulah kamu dipanggil. Nah, Ayub dikatakan di dalam Alkitab seorang yang saleh, seorang yang jujur, takut akan Tuhan, menjauhi dosa. Tetapi Tuhan izinkan mengalami penderitaan. Dia mengalami sakit kusta. Ya, anak-anaknya meninggal, harta kekayaannya habis. Istrinya menyuruh dia untuk mengutuki Allahnya, teman-temannya menjauhi dia, meninggalkan dia. Seorang yang tidak berbuat salah tetapi diizinkan mengalami penderitaan.
menderita dalam kehendak Tuhan karena tidak berbuat kesalahan, itu adalah panggilan Tuhan ya, untuk meneladani Kristus yang telah menderita bagi kita. Ya, kalau kita mengalami penderitaan, pastikan itu bukan karena kita melakukan kesalahan, pastikan itu bukan karena ada dosa di dalam kehidupan kita, tapi biarlah itu atas seizin Tuhan, atas kehendak Tuhan bagi kita orang-orang yang percaya, dan kita meresponi penderitaan yang Tuhan izinkan dengan tanpa berbuat dosa. Dengan kata lain, kita tidak menyalahkan keadaan, tidak menyalahkan orang lain, dan terlebih lagi tidak menyalahkan Tuhan ketika Tuhan mengizinkan kita mengalami penderitaan. Nah, selanjutnya ia menderita dengan sabar ya, di ayat yang ke-23, ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam ya. Kita melihat, membaca bahwa ketika Yesus diejek, ketika Yesus dihina, ketika Yesus diolok beberapa kali, yaitu setelah diadili dan sebelum penyalipan ya, ada tahap 1 ya. Di situ dikatakan di Markus pasal yang ke-14 ayat yang ke-65, dia diejek oleh orang-orang yang lewat yang mereka meludahi dia. Hai Nabi, cobalah terka. Yesus diajak tebak-tebakan sambil mengejek, sambil mengolok dia. Kemudian setelah dijatuhi hukuman oleh Pilatus ya, dia diolok-olok oleh tentara Romawi, oleh serdadu-serdadu. Mereka kemudian mulai memberi hormat dan berkata, "Salam Raja orang Yahudi." Ya, hal ini dilakukan sebagai ejekan terhadap kerajaan Yesus karena mereka memberikan kepadanya jubah ungu. Ya, ungu adalah warna kerajaan. Mengejek kerajaan Yesus. Dan kemudian dia diejek juga saat ketika dia ada di kayu salib. Ya, kita ingat ya, menurut Markus 15 ayat 29 hingga ayat yang ke-30, ini dilakukan oleh orang-orang yang lewat dan melontarkan hinaan kepadanya dan menyuruhnya untuk turun dari salib. Ya, kemudian di ayat yang ke-31 hingga ayat yang ke-32 menunjukkan bahwa imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat juga mengejek dia di antara mereka sendiri dengan mengatakan, orang lain ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan. Mereka meminta ia turun dari salib untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Bahkan kedua penjahat di sisi kiri, sisi kanan pun melontarkan ejekan kepadanya. Nah, saudara, bagaimana perasaan kita kalau diejek? Sakitnya tuh di sini, kata lagu ya. Ada lagu kan, sakitnya tuh di sini. Ya, sakit kalau diejek. Ya, dulu waktu kecil masih SD, saya sering diejek. Sakit, sampai sekarang saya masih ingat ya, tapi sekarang nggak sakit hati sih, dulu kan. Dulu masih kecil kalau diejek tuh sakit. Karena tubuh saya pendek ya, sering diejek. Tapi sekarang kalau disuruh foto-foto kan kita yang kecil-kecil yang di depan ya. Ya, puji Tuhan. Kalau dulu di sekolah baris berbaris selalu nomor 2 atau nomor 3 paling belakang, dari belakang maksudnya. Ya, karena postur tubuh yang pendek, yang tinggi-tinggi selalu di depan gitu. Biasa kan kalau di kampung sana ada gerak jalan tuh. Ya, bulan Mei atau 17 Agustus begitu. Saya selalu paling belakang karena tubuhnya pendek. Tapi sekarang kalau foto-foto di depan. Yang kecil-kecil, yang tubuhnya tidak tinggi, ya bahasanya halus, suruh di depan. Puji Tuhan. Ya, waktu SD sering diejek karena tubuhnya pendek. Kemudian saya ingat juga, saya diejek. Vita anak orang gila, Vita anak orang gila. Ya, ada yang ngejek saya begitu. Karena mama saya waktu melahirkan saya memang sakit ya, gangguan jiwa. Jadi saya diejek. Itu sakit loh, sampai saya SMP, sampai saya SMA. Dan itu yang membuat saya menjadi seorang yang pemalu, introvert. Menjadi seorang yang gak pede, rendah diri. Dulu sering nangis, mengasihani diri sendiri. Kenapa, dan kenapa. Tapi hari ini, kalau kita sudah percaya kepada Yesus, Tuhan sudah pulihkan kita.
Oh, terima kasih buat anugerah Tuhan. Tadi nyanyi lagu semua karena anugerahnya itu dari dulu lagu itu kalau saya nyanyi itu ngena di hati saya. Ya karena memang saya menyadari semua karena anugerah Tuhan. Ya, saya berdiri, saya bisa melayani. Dan pada waktu diejek, apa kira-kira sikap kita? Ya, ada 3 kemungkinan. Yang pertama itu membalas. Ya. Yang pertama itu membalas. Ya, ini 3 kemungkinan ya, sikap manusia. Membalas, membenci, memfitnah ya, orang yang menyakiti kita. Ya, dulu saya juga balas ejek, orang ejek saya ya saya balas, ya masih kecil, masih SD SMP. Ya mungkin hati kita puas. Mungkin hati kita puas ketika melihat orang yang menyakiti hati kita mengalami hal yang sama. Ya. Tetapi ini bukan sikap dan cara penyelesaian yang benar, apalagi kita sebagai orang yang percaya. Ya, tentunya. Kemudian yang kedua, sikap diam, sikap cuek. Kita berpikir, biarin aja nanti juga dia capek sendiri, ya kan? Ngomongin kita, ejekin kita, nanti juga dia berhenti sendiri. Nanti masalahnya selesai. Jadi didemin aja. Nah, ini juga masalah salah cara menghadapinya. Nah, kemudian yang ketiga, nah ini jalan yang sempit ya, yang Yesus teladankan buat kita, yaitu mengasihi. Ini adalah jalan yang ditempuh Yesus, sekalipun pedih, sekalipun menyakitkan, tetapi sikap ini adalah teladan yang Yesus berikan. Ya, dia tidak membalas sekalipun dia punya kuasa untuk membalas. Dia tidak mencaci maki mereka yang mencaci maki dia. Dia tidak memberikan ancaman sekalipun dia punya kuasa. Dan Yesus tidak memakai kuasanya untuk membalas apa yang mereka lakukan kepadanya. Tapi dengan sabar dia menanggung penderitaan. Nah saudara, perlakuan buruk apapun yang orang lakukan kepada kita, Alkitab mengajarkan kepada kita, ya, melalui keteladanan daripada Tuhan Yesus Kristus, untuk tidak membalas, tapi mengasihi mereka dan menyerahkan kepada Allah Hakim yang adil. Kita hanya perlu belajar diam, tutup mulut, ya, jadi nggak perang kata-kata gitu ya. Mereka ejek kita, kita juga ejek. Gitu ya. Balas membalas, kapan selesainya? Tidak ada selesainya. Dan Yesus mengajarkan kepada kita untuk mengasihi mereka. Yesus menyerahkan dirinya kepada Allah yang menghakimi dengan adil. Ya, segala sesuatunya dia serahkan kepada Allah dan kita perlu belajar untuk meneladani apa yang Yesus lakukan, tidak membalas, tetapi menyerahkan kepada Allah yang akan menghakimi. Nah, Roma 12 ayat 17 hingga ayat yang ke-19 dikatakan di sana, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, lakukanlah apa yang baik bagi semua orang, sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Amin, saudara. Selanjutnya, penderitaan Yesus yang teladankan bagi kita semua adalah dia menderita untuk kebaikan orang lain, ya, di ayat yang ke-24. Ya, kebaikan seperti apa yang Yesus lakukan? Nah, di ayat ini dikatakan ia memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib. Ya, dia menanggung dosa-dosa kita. Yang secara harfiah berarti dia menanggung beban yang sangat berat, ya, beban dosa seluruh umat manusia. Di dalam Yesaya 53 kita diingatkan bahwa sesungguhnya kesengsaraan kita ditanggungnya. Dia menanggung dosa kita untuk menggantikan kita. Nah, mengapa dia melakukan hal ini? Ya, supaya kita mati bagi dosa. Ini kebaikan yang pertama yang Yesus berikan buat kita. Supaya kita mati bagi dosa dan hidup untuk kebenaran. Kebaikan yang kedua yang Tuhan Yesus kerjakan buat kita. Ada banyak kebaikan. Ada banyak kebaikan yang Yesus berikan, tetapi kebaikan yang terutama di dalam kehidupan kita adalah kebaikan karena keselamatan yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita.
Bukan karena jabatan ia berikan lalu kemudian kita berkata Tuhan Yesus baik. Ya, tidak apa-apa sih, kita bersyukur. Tetapi yang terutama adalah keselamatan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Karena kematian Kristus, saya dan saudara mati terhadap dosa. Ya, dosa tidak lagi menghukum kita. Kutukan itu diletakkan atas Kristus sehingga kita selamanya dipisahkan dari hukuman dan kuasa dosa. Ya, jadi karena kita telah mati terhadapnya yaitu dosa, dikatakan kita sekarang hidup untuk kebenaran. Ya, kita dibenarkan untuk melakukan kebenaran. Amin. Dan lalu ayat ini ditutup oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Ya, ayat ini dikutip dari Yesaya pasal yang ke-53 dan Petrus sedang menekankan kesembuhan secara rohani. Ya, kalau di Injil seringkali dikaitkan kesembuhan secara fisik, secara jasmani. Tetapi di dalam ayat ini Petrus menekankan kesembuhan secara rohani karena sebelumnya ia berbicara soal mati terhadap dosa dan hidup untuk kebenaran. Makanya di ayat yang selanjutnya, di ayat yang terakhir, di ayat yang ke-25 itu dikaitkan dengan pelayanan penggembalaan. Ya. Dia mengakhiri perikop ini dengan mengingatkan kita akan perbedaan kondisi kita. Ya, dahulu dan sekarang. Ya, sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Ya, domba itu dikenal binatang yang bodoh, ya kan? Ya, gampang tersesat kalau nggak ada gembalanya. Ya, kalau sudah melenceng beberapa meter, ya bisa saja jatuh ke jurang. Ada semak berduri di sana, dia terluka atau mungkin bisa menjadi sasaran binatang buas. Itu domba. Ya, kalau anjing kan pinter ya, kembali ke majikannya, ke tuannya. Taruh di mana? Datang cari dia. Nah, itu anjing. Tapi kalau domba ini binatang yang bodoh. Dia nggak tahu jalan pulang dan gembalanya yang harus cari. Nah, kita ini sering digambarkan seperti domba yang gampang tersesat. Ya, dan Tuhan mencari kita karena Dia mau kita kembali kepadanya. Nah, di ayat ini dikatakan bahwa kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Artinya kita disembuhkan, kita dipulihkan secara rohani oleh bilur-bilur Tuhan Yesus. Amin, saudara. Kita disembuhkan, kita dipulihkan. Yesus adalah gembala yang baik, ya, pemelihara jiwa kita. Mengikuti jejak Yesus, Yesus telah memberikan teladan di dalam soal ketundukan. Ya. Sebagaimana hamba tunduk kepada tuannya, Yesus tunduk kepada Bapa di surga. Demikian juga kita belajar untuk tunduk kepada pemimpin yang Tuhan tempatkan ada di sekitar kita. Kemudian kedua, teladan yang Yesus berikan adalah soal penderitaan. Ya. Penderitaan karena berbuat baik itu adalah panggilan Allah bagi orang yang percaya kepadanya. Kemudian penderitaan Kristus adalah teladan. Ya. Dia menderita tanpa berbuat dosa. Dia menderita dengan sabar. Ya. Dia menderita untuk kebaikan saya dan saudara, untuk kebaikan orang lain. Ya, kiranya Roh Kudus yang akan menolong kita semua untuk mengikuti jejak Tuhan Yesus Kristus. Amin.